dari kedua tim memang bagus banget sih pemilihannya dari GFM. Dia kuat banget punya Link dan juga kalau kita lihat Ruby yang memang sekarang juga udah kuat banget ya. Benar banget. Jadi gini, Cimo, mungkin Reaksi itu kan dulunya seorang mid laner ya. Jadi dia punya hero pool capability dalam menggunakan hero-hero Mage itu kuat banget, dan kali ini dia pakai support dari Nana. Kita bakal lihat sendiri di mana performa pertama dari Pendragon, dan juga ini sebentar lagi kita bakal masuki match yang pertama di mana tim Malaysia versus tim Indonesia untuk memperebutkan upper dan lower bracket. Apakah tim Indonesia mampu melaju ke upper bracket dari EVOS Legends? Wow, atau justru kita lihat kali ini dari GFM Malay mampu mungkin memberikan 1 poin terlebih dahulu ya. Tapi yang pastinya untuk siapapun itu kita harus tetap dukung Indo Pride ya guys. Jangan lupa di komen dan langsung saja kita langsung masuk ke game kita yang pertama untuk match kita yang pertama pada hari ini. Yes, benar banget. Kita langsung saja masuk di mana kali ini bakal ada GFM Malaysia versus EVOS Legends. Dan sudah berada di mid, ada Zeiss, Reaksi dan juga Wan. Dan ternyata perkiraanku salah, Rek kali ini yang menggunakan Chou, tapi one by one situation. Dan Son bakal berada di arah bottom kali ini menggunakan Tamus. Dan bakal coba dipaksa untuk mendapatkan blue buff-nya. Zeiss dipukul mundur, terlalu sakit, bakaran maut dari seorang Valir kali ini. Fireball-nya benar-benar mengganggu, dan Rumpel bakal coba ngebait ke arah satu buah Serpent atau blue buff. Iya, dan kali ini buffnya bakal coba di reset terlebih dahulu. Masih berada di area buff. Ini Rampol sudah mulai melakukan inisiasi, tapi kita lihat Zen sudah mulai datang dengan bouncing ball-nya dan berhasil diamankan oleh Wan kali ini. Yes, bakal mundur kali ini dari GFM Malaysia. Nggak akan terlalu memaksakan setelah adanya tadi bisa dibilang gagal ya untuk mengambil buff milik Wan. Yes, tapi Pendragon udah mulai datang kali ini. Kita lihat sepertinya bakal diharas balik, dan kali ini Pendragon berada di garis depan. Pergerakan dari para pemain dari tim GFAM kali ini harus hati-hati. Mereka dibalikan keadaannya. Ingat, Link tanpa buff bagaikan sayur tanpa garam, dan bagaikan Cimo tanpa dia. Bagaikan motor tanpa ada yang ngeboncengin ya kali ini. Dan kalau kita lihat mulai merusuh, tapi sepertinya EVOS mereka nggak akan terlalu mengambil resiko ya. Mereka akan membiarkan ya udah tukeran 1 untuk 1 saja. Dan emblemnya Wan ini yang benar-benar ngebuat aku sedikit surprise. Itu emblem jungle, dimana dia bakal cepet banget kayaknya. Iya. Pintar ya bisa dibilang ya. Tapi bisa dibilang dari sisi lain ada plus minus. Oke, Wan bakal cepet banget untuk farming. Tapi ingat, dia kurang dari penetration. Mungkin ada attack speed dari jungle, cuma penetration dan moving speednya itu agak sedikit berkurang. Dan cooldown reduction-nya juga tidak ada. Berarti dia akan bermain mungkin lebih sedikit hati-hati menunggu Zeiss mungkin yang membuka atau member lainnya. Ya, that's why dia nggak langsung maksa tadi ke arah ungu ya. Iya. Mungkin beda cerita kalau misalnya Wan pakai bounty hunter tadi, mereka bakal memaksakan keadaan untuk dapetin team fight. Setidaknya walaupun mereka nggak dapat buff, mereka dapetin point kill. Dan point kill itu yang sangat penting. Betul sekali. Dan kita masih menunggu game yang sedang di-post. Mohon bersabar teman-teman. Karena biasa ada invasi alien. Gimana? Invasi alien. Alien? Iya, biasa dia mau ikutan nonton. Oh, dia nonton kita itu nggak hanya dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, Myanmar, semua nonton. Ada yang dari Mars waktu itu, ada yang komen, "Bang, saya dari Mars." Wow. "Bang, gua dari Pluto." "Iya, suka-suka lo." Nontonnya tetap di Nemo TV tapi. Oh, bahkan Cimo, apa mau tuh? ngasih tahu nih aku. Kemarin ada yang komen, "Bang, saya dari Singapura tapi saya orang Indonesia. Saya tinggal di Singapura, saya dukung tim Indonesia." Gila. Salut kamu, mantap. The best. Dia dimanapun dia berada, hatinya Garuda bro. Garuda derdek di dadaku, derdek gitu. Ini harusnya nih kalau kayak gini-gini nih. Kenapa? Bandnya tahu nih. Kenapa? Kalau Indonesia tuh lagi bertanding. Betul sekali. Tapi kita akan langsung masuk balik lagi ke matchnya kali ini, Ji. Dan ini dia di arah atas ternyata sudah mulai ada pergerakan dari tim EVOS. Pendragon sudah, kenapa sih namanya susah banget Pendragon? Yes, Pendragon. Dragon aja dah panggilnya dah. Nah, atau iya. pen. Pen ya kan. Jadi masih ada invasi alien dan iya. Bisa mungkin dibilang ketinggalan member alien yang mau nonton. Iya, dipecat lagi sama dia. Nah, Ci, jadi dengan emblemnya Wan ini, iya. setiap retribution dia tuh dapat 50 gold.
Berarti harus sering-sering pakai ya Retribution. Iya, makanya tadi dia Wan pakai Retribution meskipun musuhnya masih ada Valil ya kan, crowd control lumayan, pedes banget tuh pasti, tapi dia tetap pakai itu makanya Retribution. Tapi tetap aja harus dipakai di timing yang sangat tepat ya pastinya. Benar. Biar nggak terlalu disia-siakan juga. Dan kalau aku lihat tadi juga Zez sebenarnya cukup bagus juga. Mungkin nih aku pertama kali banget lihat Zez main di Proceed. kaca kompetitif Aku ya. pernah, tapi Kamu pernah ya? di SEA Games. Di SEA Games. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya bagus banget sih Kufranya dari timingnya, dari cara dia nge-backup core-core-nya. Menurut aku sih cukup oke. Jadi gini, kalau menurut aku pribadi, Zez ini sebenarnya agak sedikit berani. Dia mengambil resiko, kenapa? Karena Zez butuh melihat perspektif dari segi player. Betul. Dia biasa ngelihat perspektif dari segi atas ya, bisa dibilang dia melihat semua dari mulai gameplay musuh, gameplay timnya, dia lihat semua, tapi dia tidak merasakan adanya euforia di dalam tim itu. Apa tuh euforia? Euforia tuh kayak suasananya. Oh. Sebagai seorang player, sudut pandang sebagai seorang player, dan di sini Zez mengambil resiko tinggi untuk turun terjun langsung melihat perspektif sebagai seorang player, dan kalau ini berhasil, ini bakal menjadi suatu hal terobosan yang baru. Kenapa? Karena Zez mengerti apa yang player mau. Zez mengerti apa yang player butuhkan karena dia sudah jadi player. Dan ketika dia jadi coach, dia bisa memberikan itu karena dia sudah mendapatkan insight-insight atau masukan dari sisi pandangan player. Benar banget, dan yang pastinya juga biasanya nih kalau sebagai coach tuh udah tahu nih, udah bisa baca gerak-gerik musuh. Yes, jadi itu mungkin lebih bisa membuat Zez kita bilang berbaur juga dengan aku bilang mengadaptasikan diri dia juga. Betul. Kepada member-member EVOS lain. Yes, benar banget. Karena jarang banget bisa dibilang pelatih itu bermain. Jarang banget ya. Iya, that's why dibilang kayak pelatih ya pelatih, pemain, atlet sama pelatih beda. Kenapa pelatih bisa ngajarin tapi kok nggak bisa main, ya namanya juga pelatih. Betul. Tapi di sini Zez membuktikan kalau dia sebagai pelatih dan dia juga bisa sebagai professional player. Wow. Surprise attack kalau aku bilang. Dari EVOS Legends Iya. ya. Dan kalau kita lihat juga memang sebenarnya seperti yang tadi Oji bahas ya. Terkadang coach itu memang mungkin mainnya nggak sebagus player. Dia nggak mengerti player. Tapi dia ngerti kayak teknis-teknis, kayak apa yang harus dilakukan. Kayak kalau menurut aku ya coach tuh kayak mikir 10 step setelah 10 step dari pikiran player. Benar. Jadi apa yang nextnya bakal terjadi, biasanya dia udah kepikiran. Ting, terus ditanya, Cimo kok bisa sih mikir 10 langkah 10 langkah lebih maju daripada player, padahal kan player yang jago, karena coach ngelihat dari sisi semuanya. Iya, dia dari kalau kasarnya berview lah bisa dibilang. Iya, dari berview. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam game. Kita bakal melihat sendiri gimana permainan dari EVOS Legends dengan adanya coach yang bertanding juga. Dan lihat di sini, permainannya sudah didapatkan first blood oleh tim Geek Fam, yaitu Rek harus tumbang kemungkinan di arah top lane tadi ya, karena pergerakan dari Rek tuh di arah top, dan sedangkan itu Wan bakal coba benar-benar melakukan rotasi para pemain dari tim Geek Fam. Mereka melakukan turtle untuk kali ini. Udah ada Rexy di sana. Apakah Rexy bakal coba mencuri lagi kali ini? No, sepertinya tidak ada pencurian. Langsung ada ultimate, dan ternyata Ars bakal coba dipasang The Wild Dragon langsung ke arah Ars. Ars langsung tumbang, tapi Geek sudah nggak punya energi kali ini, harus mundur dan rumpel. Bakal coba mengumpul-ngumpul kali ini. Enggak, tapi dia bakal putar balik Ji, ternyata nggak akan terlalu menginisiasi. Tapi kita lihat Zez sudah mulai masuk kali ini. Tyranids-nya kena satu aja tapi nggak ada follow up. Belum ada follow up. Dragon kali ini bakal coba untuk merusuh saja. Oke. Rexy sudah mulai berjaga di arah belakang juga, tapi ternyata tidak berhasil diamankan buff untuk tim EVOS Legends. Malah berhasil diamankan oleh Fix. Tidak masalah, tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah buff, tapi di sini setidaknya Pendragon membuat waktu dari pergerakan seorang Ling agak sedikit terlambat. Sedangkan itu Son bakal cepet banget bebas untuk dapetin satu buah turret di arah bottom lane. Dan masih ada seorang RKT kali ini mencoba untuk melakukan clearing minion, dan ternyata Son nggak sendirian. Oh, dia udah mulai stiker-stiker, kita lihat di sini ya. Kita bakal lihat permainan dari Son yang cukup bagus banget di arah bottom lane. Dia dapat assist 1, tapi dia tidak terpick off sama sekali. Ya, dia benar-benar menjaga lane dengan baik. Sedangkan kita lihat di arah mid kali ini terkena stun dari seorang Zez, dan Rexy bakal menjadi target berikutnya karena Rampel benar-benar menghalangi pergerakan dari seorang
Rexy, tapi ternyata masih bisa dikejar oleh Link. Kali ini Zeiss harus mundur, agak sedikit sulit dan gak bakalan bisa kemana-mana. Dua sudah mulai hilang dari EVOS Legends. Dua player dari EVOS Legends sudah hilang dan Pendragon kali ini bakal coba menjadi pangsaan selanjutnya. Tapi lihat, dia masih survive dengan Masih stack punya 20-nya flicker. dan masih ada flicker kali ini. Di arah bottom lane, Rek berhasil mencuri satu buah gold bomb dari seorang Son. What a play from Rek kali ini di arah bottom lane. Ya, sedangkan One-nya di sini memang bagus banget ya. Dia berusaha untuk fokus dapetin farming terus menerus dengan emblem jungle yang tadi juga kita udah sebut ya. Sedangkan di arah bawah zone di sini bakal terpick off. One bakal menjadi korban berikutnya. Oh, tapi ternyata masih punya battle mirror rematch kali ini. Bakal digocek kah? Masih bisa digocek di sini. What a play dari seorang One dan bahkan Wits masih cicil-cicil. Tadi yang paling bagus adalah apa? Rexy Dia keluarin ngeluarin Molinanya. Molina. Ketika dia tahu fix kena Molina, si Wan berani mundur. That's why dibilang chemistry. Gila. Itu sebenarnya bisa dibilang mikro ya, Be ya. Makro yang bener-bener luar biasa. Chemistry-nya dapat, tapi Wan kali ini bakal coba memaksa dan ternyata retribution berhasil didapatkan. Langsung ada Tempest of Blade, ternyata masih ada blessing duet karena suara DPS tidak terlalu banyak. Dan Zeiss karena damage cukup besar. Ada Valir di sana, harus mundur pemain dari Giggs. Rumpel harus dan Son looking for down juga. Double kill didapatkan, looking for triple kill. This is what Iwan Banggana. Kita lihat di sini bakal coba untuk maksa lagi dapetin media. Dan media ternyata artsnya Pendragon berhasil mendapatkan satu buah kill dan ini sepertinya menjadi momentum untuk tim EVOS Legends untuk mendapatkan blue buff dari seorang Fix harusnya. Lihat bakal coba dipaksa mundur. Tapi ternyata di reset. Dan kita bakal lihat saja. Fix sepertinya harus mundur karena kalau tidak Fix bakal bisa ditumbangkan. Tapi Wan di arah bottom lane. Mlos. Bener gak? Gak dikasih pulang sama sekali. Aku udah ngeliat dari mulai timnya udah kehilangan 3 player. Mereka itu bakal bisa diharas ketika blue buff-nya muncul. Dan benar. Dan EVOS Legends benar-benar memanfaatkan timing itu dengan baik gitu. 3 langsung tumbang, langsung mengamankan kalau nggak bisa dapetin buff ya udah kita take down player ya. Yes. Bagus banget dan One juga bermain sangat objektif di arah bawah. Ini benar-benar dari EVOS aja mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar tahu cara bagi tugas kali ini. Zeiss bakal minta tolong dan sepertinya bakal ada harassment langsung ada Tyrant terhadap seorang Zeiss. Tapi One berhasil mendapatkan blue buff-nya. Lagi-lagi seperti yang udah aku bilang, ini bahaya banget di mana seorang Link tidak mendapatkan blue buff bakal sedikit sulit pergerakan untuk seorang Link. Benar banget dan terlebih lagi ya One tahu dengan adanya inisiasi yang dibuka sama Zeiss tadi, dia langsung melahap buff yang dimiliki sama Link kali ini. Tapi lihat di arah bawah, Blazing Duet terpaksa diluarkan. Kali ini masih ada Beta Mirror 5, sudah sakit banget damage-nya. Tapi kali ini One balik lagi. Sepertinya terjadi miskomunikasi tadi ya. Sebenarnya mungkin dia kaget kali ya, dikirain Valirnya nggak muncul. Tapi ternyata dari rumput Ji. Ternyata di sana pergerakan dari One sedikit offside bisa dibilang karena ada cover yang cukup baik dari para pemain Geek Fam. Fix langsung menuju ke arah bottom lane karena dia tahu dia bakal bisa melihat 2 player yang tertumbang dan bakal dipaksa. One juga udah gak punya Purify. Mungkin beda cerita kalau One punya Purify karena One bisa cabut. Setelah itu Zeiss bakal coba objektif menuju ke arah Turtle kali ini dan Pendragon masih berada di arah top lane. One by one situation cukup kuat untuk ini. Ini adalah debut seorang Pendragon di official turnamen dari Moonton dan langsung menuju ke Southeast, bisa dibilang ini bukan Southeast Asia ya? International. Yes. International. Biasa aku British. Alright. Ya kalau kita lihat kali ini harus tetap ulang dari kedua tim. Itemnya kita lihat udah ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff untuk One. Dari Fix sudah punya Endless Battle menuju ke Berserker Fury, sedangkan tank-tank garis depannya ya Valkyr's Helmet dan juga Uranusnya udah punya Bruce Plate juga. Itu bakalan tanky banget sih. Yes, One udah punya buff Turtle-nya bakal kuat banget dan stiker M1. Wih, juara M1. Ngeri banget. Oh my god. Benar-benar mereka membuktikan. Mental sih itu kenanya di mental sih, lebih ke arah di mental. Tapi langsung ada Zeiss dengan Tyrant berhasil mendapatkan 1. Kali ini Cimo rumpel, terkena damage cukup banyak. Zeiss masih bisa survive walaupun ada Pendragon di sini tapi tidak mau terlalu maju. Lebih ke arah mundur dan Rex one by one situation berhasil mendapatkan seorang Fix di arah top lane. Wow, dengan permainan 4-1 yang dibawakan oleh EVOS Legends kali ini, Geek Fam benar-benar dibatasin pergerakannya. Tapi kita lihat, emang Fenit dari seorang Ruby kali ini, Zeiss masih bisa mundur ke arah belakang dan lagi-lagi objektif berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends. Yes, benar banget EVOS Legends walaupun awalnya sedikit sulit tapi Blazing Duet 15 miliar ke arah belakang. 15 miliar. Oh my god. Masih survive. Pendragon lebih memilih untuk ngasih hidupnya untuk seorang One dan ini benar-benar what a play dari EVOS Legends. Itu ya, kalau ngomongin pasangan itu udah kayak tahu luar dalam Ji. EVOS Legends tuh kayak
udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Wah, Rexy mulai nih, Indonesia, Rex. ini dia Indonesia dan Malaysia. Geek Fam benar-benar punya permainan luar biasa. Kenapa ini bisa aku bilang tim Geek Fam Malaysia mereka kuat. Kuat banget, kenapa? Mereka bisa membuat EVOS Legends di awal tuh tertahan dan fix. Yap. Itu memang karena tadi momentum kehilangan 3 playernya aja, jadi dia udah gak usah ngapa-ngapain karena blue buff-nya dicolong. Karena kalau tadi 3 playernya nggak terpick off, ini Malay punya rotasi yang bagus, dia bisa nahan lane. Betul. Pendragon baru bisa dapetin turret kedua dari Geek Fam setelah adanya team fight di arah bottom dan juga di mid. Benar banget, dan kalau kita lihat di menit ke-10 kali ini EVOS Legends berhasil memukul jauh network mereka berbanding 8.000 kali ini. Dan mau nggak mau mereka mengandangi Geek Fam sekarang karena ada Lord lagi yang sebentar lagi akan sedang muncul ke Land of Dawn. Oke, ternyata langsung menuju ke arah Lord, tapi sepertinya apakah nunggu enchantment enhance. Britishnya limpet ya jadi. Wah parah, emang aku dari kecil lah tinggal di luar negeri jadi so literally witches gitu loh. Anak jaksel banget, dan kali ini Wan dia langsung solo Lord kali ini ya, memang masih Oh udah bikin Athena Shield. Dia bikin Athena Shield untuk kali ini. Udah dia ada absorb juga ya. Ya dia nggak nunggu enhance dulu Lordnya, tapi setidaknya mereka bakal butuh super minionnya. Bukan terfokuskan terhadap Lordnya Cimok, tapi super minion dari 3 lane yang berbeda. Karena posisi Geek Fam sekarang mereka hanya punya inhibitornya saja. Mereka harus nunggu momentum di mana untuk mendapatkan One membalikan keadaan. Jadi di sini posisinya One ini agak sedikit fragile. Kenapa fragile? Dia nggak pakai purify. Iya, dia. Sedangkan crowd control dari Geek Fam banyak banget. Yes. Ada Ruby, ada Baxia juga, dan ini bakal menunggu Lord sudah mulai masuk di arah mid kali ini. Masih Lord pertama, tapi kita lihat Super Minion juga udah mulai masuk dari arah bawah. Tapi kalau kita lihat ceiling throne bakal dibuka, tapi Zayce-nya nggak mengenai siapa-siapa di situ. Tyrant Revenge nggak masalah, dan kalau kita lihat Lord-nya masih bisa bertarung. Dari depan kali ini Zayce-nya berhasil mendapatkan satu. Tapi Blade yang mulai dibuka, dan kali ini baru mendapatkan 2 poin kali ini. Tapi kalau kita lihat nggak bakal dikasih keluar dari base-nya. Oh my god, EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan 1 poin mereka yang pertama kah? Tinggal sedikit lagi, dan masih ini bisa dia di-defend. Tapi kalau kita lihat, ini dia EVOS Legends benar-benar menunjukkan, membuktikan kalau mereka lah juara M1.